Dengan Risa di sini ketemu lagi di kuliah kita, manajemen keuangan, kuliah kedua, struktur kekayaan dan struktur pendanaan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian manajemen keuangan berdasarkan para ahli ekonomi. Yang pertama, berdasarkan Suad Husnan, merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Kemudian menurut Bambang Rianto, yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang paling minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya berdasarkan Liefman, merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan kekayaan atau aktiva. Selanjutnya pengertian manajemen keuangan berdasarkan James Van Horn, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan penggunaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Selanjutnya berdasarkan J.L. Messi, yaitu kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien. Dan menurut Grestenberg, yaitu how business are organized to acquire funds, how they acquire funds, how they use them, and how they prove to business are distributed. Selanjutnya masih dalam pengertian manajemen keuangan berdasarkan para ahli ekonomi, yaitu merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of funds dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of funds. Sehingga manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah financial management cycle yang berawal dari planning and budgeting, langsung masuk ke resource allocation, operation, monitoring and safeguarding, langsung ke evaluation and reporting, dan balik lagi kembali ke planning and budgeting. Fungsi dan aktivitas keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of funds. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang efisien, seproduktif mungkin, atau menghasilkan laba. Aktivitas tersebut adalah aktivitas pembiayaan, aktivitas investasi, dan aktivitas bisnis. Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam kegiatannya mencari laba, pemilik memberi wewenang kepada para manajemen untuk melaksanakannya. Dalam usahanya memperoleh laba, dan manajemen harus berperilaku yang pertama memaksimumkan nilai perusahaan. Artinya manajemen harus menghasilkan laba lebih besar dari biaya modal yang digunakan. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Artinya dalam mencari laba, manajemen tidak boleh merusak lingkungan alam, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga adalah etika. Bagaimana atau artinya manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat atau konsumen. Berikut ini adalah peluang karir di bidang keuangan. Yang pertama ada financial market institution, yang terdiri dari includes itu bank, insurance company, saving and loans, and credit unions.
Yang kedua ada di bidang investment atau investasi yang terdiri dari stock brokerage firms, financial institutions, investment companies, and insurance companies. Dan yang terakhir ada managerial finance yang terdiri dari financial consultants. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama ada proprietorships atau kepemilikan perseorangan. Terdiri dari suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang dan tidak berbadan hukum. Yang kedua ada partnership atau persekutuan, yaitu suatu usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan tidak berbadan hukum. Yang ketiga adalah corporation atau perseroan terbatas, yaitu suatu entitas hukum yang dibentuk oleh suatu negara bagian, dipisah dan dibedakan dari pemilik dan manajernya, memiliki usia yang terbatas, kemudahan dalam berpindahan kepemilikan, dan kewajiban yang juga terbatas. Berikut ini adalah keputusan yang bisa dibuat oleh manajer keuangan dengan ekspektasi dari cash flow suatu perusahaan, yaitu meliputi yang pertama capital structure decision, yaitu keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak serta jenis tipe apa hutang dan modal yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah capital budgeting decision, yaitu keputusan yang berkaitan dengan jenis tipe aset apa yang akan dibeli atau untuk membantu menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah dividend policy decisions, yaitu keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak pendapatan saat ini untuk dapat membayar dividen daripada mempertahankan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Modal aktif dan modal pasif. Apabila kita melihat neraca suatu perusahaan, maka selain menggambarkan adanya modal konkret dan modal abstrak dari neraca, juga akan nampak dua gambaran modal, yaitu bahwa neraca di satu pihak menunjukkan modal menurut bentuknya, sebelah debit, dan di lain pihak menurut sumbernya atau asalnya adalah sebelah kiri. Modal yang menunjukkan bentuknya ialah apa yang disebut dengan modal aktif, sedangkan modal yang menunjukkan sumbernya atau asalnya ialah ada yang disebut dengan modal pasif. Pembagian modal aktif berdasarkan cara dan lamanya perputaran aktiva dalam neraca dapat dibedakan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Dimaksudkan dengan pengertian aktiva lancar ialah aktiva yang habis dalam suatu periode berputar dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva lancar adalah dalam neraca itu biasanya adalah kas piutang dan persediaan. Selanjutnya, dalam perputaran yang hanya satu kali ini, elemen-elemen dari aktiva lancar tidak sama cepatnya atau tingkat perputarannya. Misalnya, piutang menjadi kas lebih cepat daripada persediaan apabila dilakukan secara kredit, karena piutang menjadi kas hanya membutuhkan satu langkah saja, sedangkan persediaan melalui piutang dahulu barulah menjadi kas. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa aktiva lancar ialah aktiva yang dapat diuangkan dalam waktu yang pendek. Aktiva tetap dimaksudkan dengan pengertian aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama, atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Adapun aktiva tetap berangsur-angsur habis dalam proses produksi, misalnya bangunan-bangunan pabrik, kendaraan-kendaraan, perlengkapan-perlengkapan, dan lain-lain, mesin, dan sebagainya. Dan untuk golongan aktiva ini diadakan penyusutan sebagai prestasi yang digunakan dalam memproses produksi selama periode tertentu. Dengan demikian, maka aktiva ini akan
dalam bentuk semula dengan cara yang tidak sekaligus dalam satu kali perputaran, melainkan secara berangsur-angsur kembalinya melalui penyusutan. Ditinjau dari lamanya perputaran, aktiva tetap ialah aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Contoh aktiva tetap adalah mesin, bangunan pabrik, dan tanah. Struktur kekayaan. Dimaksud dengan struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Misalnya aktiva lancar 80.000, aktiva tetap 120.000, maka absolutnya adalah 2:3. Sedangkan secara relatif adalah 40% berbanding 60%. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa di dalam neraca. Dimaksudkan dengan struktur finansial ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif, artinya keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Misalnya modal asing 50.000 dan modal sendiri adalah 150.000. Maka perbandingan secara absolut adalah 1:3, sedangkan secara relatif adalah 25% dibanding dengan 75%. Berikut ini adalah gambaran dari struktur kekayaan dan struktur finansial. Contoh soal. Susunlah neraca PT Angin Ribut per 31 Desember 2000 sekian-sekian tersebut di bawah ini yang penempatannya tidak pada posisi yang benar, dan buatkan struktur kekayaan dan struktur finansialnya. Jawaban ada di slide berikutnya. Berikut ini adalah jawaban dari soal sebelumnya. Neraca PT Angin Ribut per 31 Desember 2000 sekian-sekian yang terdiri dari kas dan bank sebesar 11.000, piutang 14.000, wesel tagih 2.000, persediaan barang 40.000, inventaris 3.000, mesin 15.000, dan bangunan pabrik 20.000, serta tanah adalah 6.000. Sehingga keseluruhan aktiva atau total aktiva adalah 111.000. Sementara di sisi pasifa terdapat hutang dagang 8.000, wesel bayar 10.000, pinjaman jangka panjang 12.000, dan modal disetor sebesar 81.000. Sehingga total pasifa juga sebesar 111.000 rupiah. Dengan struktur kekayaan 60% banding 40% dan struktur finansial adalah 27% berbanding 37%. Berikut ini adalah soal latihan atau contoh soal kedua, yaitu PT ABC mempunyai neraca per 31 Desember 2022 dengan susunan yang tidak tepat. Susunlah neraca dengan penyusunan yang sebenarnya dan hitunglah struktur kekayaan serta struktur finansialnya. Berikut ini adalah jawaban latihan dari soal sebelumnya. Neraca PT ABC per 31 Desember 2022 terdiri dari kas dan bank sebesar 22.000, piutang 10.000, wesel tagih 8.000, persediaan barang 29.000, inventaris 8.000, mesin 20.000, bangunan pabrik 230.000, dan tanah 46.000. Sehingga total aktivanya adalah 373.000. Sementara di sisi pasifa terdapat utang dagang sebesar 16.000, wesel bayar 20.000, pinjaman jangka panjang sebesar 142.000, modal disetor sebesar 195.000. Sehingga total pasifanya sama dengan total aktifanya, yaitu 373.000. Dengan struktur kekayaan terdiri dari 18% dibanding dengan 82%, dan struktur finansial adalah 48% berbanding dengan 52%. The motivation.
Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.